Acara yang berikutnya adalah doa kepada Bapak Rojim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara Rembuk Stunting, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu halangan, dan khususnya Rembuk Stunting ini bisa bermanfaat khususnya pada anak-anak dan cucu turunan kita, nantinya bisa sehat semuanya. Al-Hadiyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salwayat min jami'il khairati fil hayati wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian doa telah kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Kepala Desa Beringin Bendo kepada Bapak Haji Soleh Dwi Cahyono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati dari pendamping desa untuk Kecamatan Taman, Mas Adi Setiawan yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati dari Kecamatan Taman yang dihadiri oleh Kasih Kesos dan Ibu Islaha. Yang saya hormati juga dari Puskesmas sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga dari Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran pengurusnya dan PKK RT semua ikut ya. Dari RT sewilayah Beringin Bendo. Yang saya hormati juga dari Kepala Sekolah Dunia Pendidikan mungkin TK mas ya, kawan anak-anak pada hari yang mewakili, dan semua hadirin ibu-ibu sekalian. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang ketiga juga tadi rekan-rekan perangkat desa yang hari ini kompak dalam melaksanakan Rembuk Stunting pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah SWT yang pertama naik sehat, sempat dan panjang umur. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah, orang-orang sehat, ceria sekali semuanya ya. Dua kali sholawat serta salam tetap berguna kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mana dia telah memiliki dari jalan kegelapan menuju jalan terang benar, yaitu agama Islam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian hadirin yang saya dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami atas nama pemerintah Desa Bringin-Bendo mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara rembuk stunting menuju rumah desa sehat pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ibu ada kesibukan yang lain, tapi menyempatkan pagi hari ini hadir. Yang kedua, dalam rembuk stunting ini adalah program dari pemerintah pusat yang nantinya. Jadi pemerintah desa hanya melaksanakan dan kewajiban melaksanakan rembuk stunting ini, karena stunting ini masih menjadi nominasi dalam istilahnya RPJMN dan RPJMD, dan semua ini akan menjadi program juga dari pemerintah pusat dan ini harus dilaksanakan. Dan ini untuk rembuk stunting ini tujuannya untuk pagi hari ini untuk merancang atau menyusun anggaran di tahun 2026, karena dana desa ini banyak pos-posnya dan pemerintah ini hanya tinggal menyalurkan gak dalam duit, dan ini wajiban kita harus kita sampaikan. Dan dalam kesempatan hari ini dengan semua diundang untuk rembuk atau musyawarah ya Pak Sari. Musyawarah dalam hal ini jangan sampai program ini akan menjadi hanya seremonial ataupun sia-sia. Harapan kami dengan ibu-ibu yang ada di sini untuk menyusun anggaran di tahun 2026 nanti jangan sampai Bringin-Bendo khususnya nanti jangan sampai terjadi ada istilahnya ya stunting tadi. Nah, stunting yang pemerintah desa saya sendiri nggak ngerti, nah, dengan semua sebagai ujung tombak yang di lingkungan di RT atau wilayah, lo tahu-tahu munggah langit sebut. Ini harapan kami jangan sampai terjadi. Jadi untuk rembukan ini nanti disusun bagaimana jangan sampai, kalau bisa ya ingin terus stunting ya. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Puskesmas juga bagaimana menjaga anak-anak kita jangan sampai stunting. Zaman sekarang juga zaman modern juga, ada gitu permangan juga ya, orang tua ini masak kadang ya rasa-rasa ya, banyak masalah. Jadi yang dimasalahkan kadang nanti air sumur dan air kali dan jamban ini juga di banyak programnya. Tadi stunting itu banyak istilahnya penyebabnya. Salah satunya nanti juga pakai jamban itu harus punya jamban lah, bagaimana lah. Ya intinya nanti biar dijelaskan sama yang berkompeten apa nanti stunting. Yang jelas program ini menjadi kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan rembuk, jadi musyawarah. Jadi anggarannya nanti jangan sampai nggak tersalurkan dengan tepat sasaran ya. Terus rembuk stunting terus dianggarno, tahu-tahu lo Bringin-Bendo sih masuk tertinggi dalam stunting. Dan nanti ibu-ibu mungkin bisa memberikan penjelasan di mana Bringin ini stunting akhir tadi. Hah? Beberapa mungkin. Stunting juga banyak permasalahannya ya, dari ekonomi segala macam, banyak lah efeknya. Tadi hal ini kita tegaskan lagi ya, dengan diajak rembukan untuk menyusun atau mendata dan sekaliannya untuk anggaran di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini dengan adanya rembuk stunting yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Bringin-Bendo bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak yang di bawah umur di balita di Desa Bringin-Bendo. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yaitu
dipersilakan kepada Bapak Camat Taman yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Ibu Staf Esos Ibu Islaha. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Soleh. Yang kami hormati pendamping desa, Mas Adis. Dan yang kami hormati dari Puskesmas Trosobong. Nah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di acara rembuk stunting di Balai Desa Beringin Bendo dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari jahiliyah menuju jalan yang berakhlakul karimah, yakni yang terwujud dalam ajaran agama Islam. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan waktunya kepada kami guna untuk menghadiri acara rembuk stunting pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu kader kesehatan semua ini. Ibu, stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal itu bisa terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Perlu diketahui, di wilayah Kecamatan Taman ini, alhamdulillah Desa Beringin Bendo tidak memiliki lokus stunting. Di wilayah kecamatan ini ada salah satu desa yang terkena lokus stunting, yang mana di desa Kawangsari. Mudah-mudahan di sini nggak ada lokus stuntingnya, gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan rembuk stunting ini merupakan salah satu kegiatan Forum Kabupaten Kota Sehat, yang mana Forum Kabupaten Kota Sehat merupakan program pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini di desa itu dinamakan Forum Pokja Desa Sehat. Forum Desa Pokja Sehat ini segera dibentuk SK Pak Lurah tahun 2025. Nah, surat keputusan terdiri dari kepengurusan. Monggo Bapak untuk kader-kader kesehatan di SK-kan ya. Terus dibuatkan kesekretariatan untuk Pokja Desa Sehat, yang mana dalam kesekretariatan itu terdiri dari buku absensi, buku surat masuk dan keluar, buku laporan kegiatan, SK Desa, program kerja, dan buku tamu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih disampaikan. Untuk berikutnya kita menginjak ke acara utama, yaitu rembuk stunting. Untuk itu langsung saya
saja yang saya persembahkan kepada Ibu narasumber dari Puskesmas Trosobo dan juga moderator Bapak Adi Setiawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Beringin Bendo, Bapak Soleh Cahyono, beserta seluruh jajaran perangkat Desa Beringin Bendo yang energik dan efektif. Yang saya hormati, yang saya banggakan pula Camat Taman dalam hal ini yang diwakili oleh staf kasih Kesos Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Taman Bu Israha, dan yang saya hormati Ketua TPPKK dan seluruh penggerak pemberdayaan perempuan, ibu dan anak di Desa Beringin Bendo. Baru saja kita sebutkan setunggal-setunggal. Wonten dari posyandu juga, wonten mungkin dari pendidikan, wonten ya, nah dan lain sebagainya, dan tak lupa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mukomdina saya itu di depan ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini di sini saya sebagai moderator. Yang pertama nantinya habis ini akan diisi materi yang pertama oleh Ibu Nur Dewiyanti dari Puskesmas Trosobo. Sebelum dimulai kula minta Bu, kompornya pun dimati. Alhamdulillah. Oh nggih, memangane kok dijarang nggih. Nah, enggak tinggal kok panas niki mungkin nggih sore lah kalau mendung malih nggih. Yugane pun wonten sing dititipaken iki jemput. Oh bener ini kita fokus nih, kita fokus nih. Iya saat ini perkenalan begini, jadi seperti yang diutarakan oleh Bapak Kepala Desa tadi, rembuk stunting ini menjadi wajib Bu setiap tahun bagi desa dari pemerintah pusat sampai bahasanya seperti itu Bu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu maringi surat pindho. Surat yang pertama itu tanggal 22 Mei 2025. Intinya desa dan melaksanakan rembuk stunting. Terus surat kedua tanggal 15 Juni kemarin Bu, disurati mana? Artinya ini menjadi urgensitas yang ada di tingkatan desa terkait stunting. Langsung saja buat panjang lebar, monggo saya hadirkan dari Puskesmas Trosobo untuk monggo Bu, di sini Bu, isi Bu, duduk di sini Bu, monggo dari Ibu Nur Dewiyanti. Ini Bu Nur Dewiyanti di Puskesmas yang pada pagi hari ini akan mengisi terkait stunting, komentari terkait stunting. Dan nanti setelah materi stunting ada materi kedua, dalam hal ini adalah rembuknya Bu. Nah, rembuknya nanti kalau pimpin langsung, kalau pimpin diambil Mungkin sementara itu sebagai prolog dari acara pada pagi hari ini. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Nur Dewiyanti dari Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Beringin, Bapak Haji Soleh, kepada perwakilan kecamatan, Ibu Islaha, dan juga Bapak Pendamping Desa, mohon izin. Mohon izin saya di sini mewakili dari bidang Desa Beringin karena berhalangan hadir, sehingga saya yang mewakili untuk menyampaikan terkait materi stunting.
Oke, mungkin ada yang sedikit sudah tahu stunting itu apa? Oke, kalau ada kesehatan biasanya kayaknya sudah ngelontok ya, stunting terus gitu. Ya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang kronis. Maksudnya di sini gizi kronis itu terus menerus, Bu. Oke, gizi kurangnya itu sudah lama dialami oleh balita. Dan adanya paparan infeksi yang berulang selama 1000 hari pertama kehidupan. Kapan sih 1000 hari pertama kehidupan itu? Mulai sejak di dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Oke, lanjut. Ya. Nah, kalau stunting sendiri yang tadi Mas, yaitu kalau dilihat secara kasat mata, itu caranya dengan dibandingkan dengan usia sebayanya. Dengan usia sebayanya, tingginya lebih pendek. Nah, bisa kondisinya ini diukur dengan grafik KMS yang ada di dalam buku KIA. Nah, nanti kalau diukur tinggi badan dan berat badan tidak sesuai dengan umur, waspada stunting. Lanjut. Nah, saat ini di Indonesia ada 8 juta anak yang mengalami tumbuh tidak maksimal, dan 1 di antara 3 anak mengalami stunting. Ya, untuk info saja di Beringin Bendo, tadi saya dapat data dari petugas gizi, itu stuntingnya ada 11 anak. Ada 11 anak dan 11 anak, dan itu pun sudah mendapat intervensi dari puskesmas berupa PMT yang mulai diberikan bulan ini sampai Agustus. Dan itu pun akan dimonef berat badannya setiap minggu. Kalau nanti ada kenaikan maka nanti bisa menjadi keberhasilan, jadi tidak stunting lagi gitu. Nah, sebenarnya penyebab stunting itu apa sih? Apakah hanya asupan? Boten ya, ini masalahnya kompleks. Kalau penyebabnya secara langsung memang bisa dari gizi, dari kurangnya asupan, infeksi penyakit, gampang sakit. Terus penyebab lain yang tidak langsung, lingkungan yang tidak bersih, ya, kurangnya pengetahuan, berarti apa itu, termasuk asuhan ibu dan anaknya kurang, orang tua kurang memahami gizi apa yang baik untuk anak, dan pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan ini maksudnya adalah anaknya jarang ditimbang, jadi tidak tahu perkembangannya, berat badannya itu naik sesuai umur atau tidak. Nah, ini akar masalahnya ya ekonomi, politik dan lain sebagainya. Kurang healing, ya itu salah satunya Ini bukan kader lah ya. Lanjut. Nah, prosesnya ini terjadi pada umumnya pada saat lahir. Akan tetapi terlihatnya gagal tumbuh itu pada usia 2-3 bulan. Gitu. Nah, stunting ini mulai terjadi bisa dari saat ibu hamil. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurus, itu beresiko melahirkan anak yang stunting. Kenapa? Karena dari kandungan saja gizinya sudah tidak terpenuhi. Ya, lanjut.
Ini penyebabnya ya banyak sekali. Yang pertama, pengasuhan yang tidak baik itu tadi ya, orang tuanya tidak tahu gizinya yang baik untuk anak itu apa. Jadi anak cuma supaya kenyang aja gitu, oke? Jangan harus diperhatikan asupannya. Terutama kalau stunting ini mencegahnya adalah dengan makanan yang tinggi apa Bu? Protein. Diperbanyak ikan-ikannya gitu. Yang nomor 2, kurangnya akses ke makanan bergizi gitu. Mungkin ya ada yang mungkin memang secara ekonomi tidak mampu mengakses makanan-makanan yang bergizi. Tapi sebenarnya sumber-sumber makanan bergizi di sekitar kita yang ramah di kantong juga banyak ya Bu ya. Misalnya ikan yang murah apa Bu? Lele. Ya, lele itu juga tinggi protein. Mujair. Yang lebih bagus lagi itu apa Bu? Ikan kembung. Kalau salmon mungkin agak ya mahal ya. Ya, ikan kembung Bu. Ikan kembung itu sudah diteliti dan proteinnya itu banyak. Ya, itu. Terus selanjutnya kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Ini juga termasuk bisa menyebabkan stunting. Kenapa? Karena kalau lingkungannya tidak bersih, jadinya apa Bu? Gampang sakit. Kalau gampang sakit, anak kecil aja itu jadi apa kalau sakit? Misalnya sakitnya batuk aja, susah makan. Dia batuk aja susah makan. Nah kalau susah makan berarti kan gizi-gizi yang baik tadi tidak bisa diberikan gitu karena sakit itu tadi. Selanjutnya nomor 4, terbatasnya layanan kesehatan. Ini biasanya kalau di Desa Beringin Bendo saya yakin masyarakatnya semuanya timbang Bu balita Bu. Timbang semuanya diimunisasi Bu. Alhamdulillah. Lanjut. Ya ini perbedaan aja. Ini otak anak stunting dan otak anak sehat itu mungkin terlihat itu ya, yang biru-biru itu, kalau biru-biru warnanya merata itu perkembangan dari otak anak sehat. Kenapa sih kok stunting ini menjadi perhatian lebih oleh pemerintah? Karena Bu dampaknya itu akhirnya nanti akan besar. Kenapa kok besar? Nah ini kan perkembangan otaknya, misalnya kalau anak dengan stunting itu tidak berkembang dengan baik, sehingga nanti apa Bu? Anak sakit-sakitan. Anak sakit-sakitan pasti nanti ke fasilitas kesehatan. Itu sudah merogoh biaya dari orang tua, juga dari pemerintah. Dan nantinya sumber daya manusia kalau kebanyakan stunting, jadi sumber daya manusianya apa Bu? Kurang bagus, sehingga nantinya akan merugikan pemerintah. Lanjut. Ya ini tadi ya, jangka panjangnya tadi menurunnya kognitif atau perkembangan otak, gampang sakit gitu. Oke, lanjut. Nah ini aja peraturan-peraturan yang mendukung tentang stunting. Lanjut Mas. Ya lanjut. Ya. Nah strateginya yang pertama intervensi gizi spesifik. Nah ini intervensinya akan difokuskan kepada 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini dilakukan biasanya oleh sektor kesehatan yang bersifat jangka pendek. Yang nomor 2, intervensi gizi sensitif. Ini lebih ke solusi untuk jangka panjangnya. Sasarannya adalah masyarakat luas, tapi khususnya adalah untuk yang 1000 hari pertama kehidupan. Lanjut. Ini identifikasi kebutuhan intervensi bagi keluarga. Ya, ini. Yang diintervensi tidak hanya ibu hamil Bu, ternyata bahkan mulai dari
catin. Jadi catin ini disiapkan terutamanya adalah yang pertama itu dari umurnya, Bu. Umur dari calon pengantin perempuan. Itu sudah diatur dalam undang-undang usia minimal untuk menikah. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyiapkan kehamilan. Jadi kalau misalnya ngapunten ada yang masih muda dan itu hamil ya, itu sebaiknya memang harus dihindari, jangan sampai kejadian gitu maksud saya Karena apa? Karena kalau usianya belum mencukupi standarnya, maksudnya belum umurnya tapi sudah hamil, itu bisa anaknya nanti juga bisa lahir stunting. Karena apa? Karena tubuhnya itu belum siap hamil. Itu makanya ada undang-undang itu usia calon pengantin perempuan itu minimal 21 tahun. Ya itu untuk mempersiapkan supaya usianya itu nanti siap untuk menghadapi hamil. Dan di sini bahkan Bu dari remaja itu sudah disiapkan. Remaja putri maksud saya. Kenapa? Karena remaja putri itu sudah mengalami menstruasi. Nah, remaja putri menstruasi ini bisa beresiko mengalami anemia. Nah, untuk mencegahnya itu remaja putri diberikan tablet tambah darah. Jadi sekali lagi remaja putri diwajibkan untuk konsumsi tablet tambah darah. Jenengan kalau ada tangganya atau anak jenengan remaja, nah harus ditanyakan. Biasanya kalau dari Puskesmas Trosobo itu dialokasikan ke sekolah-sekolah, diberikan kepada anaknya. Nah, bagaimana cara minumnya? Cara minumnya waktu remaja putrinya haid atau menstruasi, minumnya 1 hari sekali. Kalau pas tidak menstruasi, remaja putrinya tetap minum seminggu sekali. Jadi ya ini tadi anemia itu bisa terjadi saat remaja putri sudah mengalami menstruasi, makanya harus diperhatikan. Lanjut. Ya ini ya intervensi-intervensi yang bisa dilakukan saat ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, karena ini anaknya usia 0 sampai 6 bulan, maka intervensi yang paling penting adalah apa? ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa, Bu? Definisinya? Pemberian ASI saja tanpa diberikan minuman atau makanan yang lain. Air putih, Bu? Tidak boleh. Tajin? Biasanya masih kayaknya. Ya. Kalau misalnya neneknya memaksa pengen ngasih tajin, tunggu setelah 6 bulan atau waktu MPASI. Intervensi lainnya, sasaran ibu menyusui anak usia 7 sampai 23 bulan. Lanjut, pemberian ASI disertai dengan MPASI, lalu menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zinc dan fortifikasi zat besi. Untuk intervensi sasaran ibu hamil, ya, ibu hamil ini juga harus diperhatikan makanan tambahannya, lalu tablet tambah darahnya. Nah, tablet tambah darah ibu hamil itu diberikan sebanyak apa, Bu? 3 bulan, 90 tablet. Ya, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil diberikan selama kehamilan. Kalau dulu mungkin ilmunya 90 tablet tapi yang terbaru adalah selama kehamilan. Wajib ibu hamil minum tablet tambah darah. Ya, mengatasi kekurangan iodium
menanggulangi cacingan pada ibu hamil dan melindungi ibu hamil dari malaria. Lanjut. Ya ini nggih. 1000 hari pertama kehamilan. Ya lanjut. Ya ini nggih. Yang intervensi tadi dari akses air bersih, sanitasi, fortifikasi atau PMT, akses kepada pelayanan kesehatan, KB, JKN atau BPJS, jam pasal, pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini, pendidikan gizi, edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan sosial pada keluarga yang tidak mampu, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Lanjut. Ya, ini ada peraturan-peraturan yang mendukung stunting. Lanjut, mungkin sudah ya. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Ya, sudah. Mungkin sekian dari saya terkait informasi tentang stunting. Apakah ada yang ditanyakan ibu-ibu? Atau penjelasan saya kurang jelas atau kecepatan? Sampun? Ini bertanya? Oke, monggo. Untuk ibu hamil, vitamin A-nya itu tiap hari. Maksudnya vitamin tambah darah, keliru. Itu tiap hari apa dapat dari itu? Terima kasih pertanyaannya Bu Sinten. Bu Hafifah. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tablet tambah darahnya ibu hamil diminum setiap hari, apakah dapat dari puskesmas? Dapat. Dapat kalau ibu hamilnya periksa ke puskesmas. Okay. Kalaupun ibu hamilnya tidak bisa periksa ke puskesmas, bisa ke posyandu. Okay. Bisa ke posyandu. Nanti ibu kadernya, misalnya kalau ada ibu hamil, nanti ibu kadernya bisa minta tablet tambah darah ke puskesmas. Nah biasanya itu juga diberikan ke, kalau bisa ke klinik-klinik atau rumah sakit itu juga biasanya dapat. Ada lagi yang bertanya Bu? Sampun, cukup? Ya, mungkin cukup ya. Selanjutnya akan saya berikan ke moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nur Dewiyanti. Sebelumnya kasih aplaus dulu Bu bagi teman-teman kita. Jadi sekilas tadi pun dijelaskan stunting, dan ini sepertinya bertahun, tiap tahun ini, tiap tahun dan tiap ini ngapunten. Memang tugasnya ngonten Bu supados kita itu kepiling, no kan ini setiap tahun salah satu fungsi dari konvergensi stunting pun. Nah, lanjut di sini sekarang pada sesi kedua lagi. Tadi dari Bu Bidan urusan apa itu stunting, terus bagaimana dan apa pun diurus Bu Bidan. Satu dalam hal ini puskesmas. Nah, di sini kurang apa nih Mas? Nah, yang pertama ini ada dua materi yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya bukan materi, ya namanya rembuh, kita musyawarah, kita diskusikan. Yang pertama, kalau tanggap untuk PMT, kemudian operasionalnya posyandu, itu anggarannya dari mana Bu? Desa. Nah, kita kalau ditelaah langsung dari desa itu anggaran spesifiknya dari anggaran apa? Nah,
Itu namanya dana desa. Dana desa ini sing teko pusat. Nah, bagi Pak Mas Junjung lebih intens lagi nih mengenalkan dana desa. Salah satu dana desa ini Bu, untuk penggunaannya itu stunting. Lebih ranahnya, lebih spesifiknya penanganan pencegahan konvergensi stunting. Nah, termasuk ngapunten contoh BRT yang diberikan ke balita dengan setiap bulan itu. Terus mari wonten mungkin ada ngamin atau apa pada waktu itu ya. Nah, kemudian lebih urgent mana nih? Lebih urgent. Karena dihapus kalau yakin bengok kabel ban trans. Nggih, wonten nggih. Nah, itu dihapus Bu. Saestu mboten. Nggih, dihapus mangki kula catet nggih. Itu dan lain sebagainya yang hubungan sama stunting. Ini prolog Bu. Ngapunten kula sambil berdiri. Materi yang pertama ini terkait masalah penjelasan dari desa. Mau ngomong teknisnya stunting dan lain sebagainya Bu Dewi. Nah, kula mriki ngomong teknis penganggaran sama administrasi pelaporan. Karena tadi pun jenengan jawab dari dana desa. Nah, posisi saya adalah pendamping desa yang mengelola dana desa. Prolog yang pertama yang perlu saya sampaikan. Sakumpami Bu, itu duit 100.000. 100.000. Oke, 100.000. Dana desa niku Bu, iki 100.000. Niki niku kalau dari pusat sing ngekeki duit 100.000 wow, sudah ada plottingnya. Nah, sudah ada plottingnya. Kalau bahasanya itu di peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024 itu jenenge plottingnya itu fokus penggunaan dana desa. Ono pira Mas Wata. Tapi dan di sini akan saya jelaskan sekilas terkait hubungannya dengan nanti materi kedua. Jadi 100.000 ini yang pertama 20% ini digawe ketahanan pangan. Jadi teko 100 20% ini wis berkurang. Nggih. Terus 15% ini digawe BLT DD. Wis. 35 wis. 3% ini operasional pemerintah desa. 10% ini rehab balai desa yang kategori status mandiri. Berarti totalnya 40, sisa 52. Nah, umpama mulai 100.000 berarti 52.000 iki. Nah, niki Bu, sing nek jerone 52.000 iki mau ana sing kanggo kegiatan stunting. Wonten lho, boten semua lho nggih. Soalnya 52 iki iku sing ana jatahe sing jenenge pembangunan. Ana jatahe gawe pendidikan, ana jatahe gawe pemberdayaan perempuan, BPKK dan lain sebagainya. Wonten salah satunya untuk konvergensi stunting. Nggih, dari situ nggih, boten dikepiak ya, bisa lu boten. Ini yang pertama. Prolog, ini hanya prolog. Hubungannya materi yang pertama kula ini Bu. Nah, saat pagi kula takut. Nanti dari desa. Lembaga atau badan atau instansi yang turun terjun terkait penanganan stunting itu napa mawon Bu? Napa mawon? Dari puskesmas wonten tidak. Dari PLKB wonten sub BPKBD. Dari Kementerian Desa wonten sinten? KPNEH Dewi. Dari Dinas Sosial ada namanya disebutkan mau. Salah satunya TPK, tim pendamping keluarga. Atas yang ditutup. Nah, fokus di sini kula niki ada papan informasi niki. Harapannya kami sedanten niku wau kula yakin
mesti nggak ada data nih masing-masing. Nah, data inilah yang menjadi utama. Lek monggo mono Bu Bidan Bu Dewi tadi matur ada 11. Wah itu pengen bener wonten 11. Nih gede sih. 11 balita terindikasi stabil. Dasar itulah Bu, kenapa di RDS kali ini rembuk itu ada papan informasi kersane nopo satu pintu Bu, data ini bisa semua diakses. Oh iya, ngapunten, mungkin kok teko PLKB itu areke sakmene, teko dinas kesehatan areke sakmene, teko dinas itu nih atau mungkin dari KPM-nya itu udah muncul. Nah, ini kan beda-beda Bu. Nah, hari ini sesuai dengan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dosakan setunggal. Harapan pulau sebenarnya hari ini diisi selesai Bu. Hari ini acara ini. Nah, sampai bulan Juni. Jumlah laki-laki perempuan, keluarga berisiko stunting, remaja putri, catin, ibu hamil, data ini. Fungsinya adalah untuk desa. Kenapa? Kalau tak lihat desa ini pegang buatan data ini. Berapa jumlah anaknya setiap bulannya, berapa yang diberikan PMT-nya. Sepengetahuan saya masih belum pegang. Nah, ini habis ini monggo nanti pengurus RDS dan atau siapa yang ini diisi ya sampai bulan Juni. Nanti kita akan lakukan setiap semesternya sampai akhir tahun. Di simpel kok ini laki-laki perempuan bulan Januari lagi tingkatan desa, bukan tingkatan pos. Nah, di sini ada berapa pos Bu? 4 pos sedikit ya, 4 pos. Nah, itu akumulasi dari 4 pos itu nanti dimasukkan di sini. Excel itu wonten Bu. Jadi nanti teman-teman perangkat desa yang isi ini di Excel-nya dilaporkan. Oke. Nah, kemudian harapanku loh ini paten kemudian namanya papan informasi. Yang kesannya bisa melihat. Pun. Itu yang pertama. Pun ya, dari ini paham gitu ya. Jadi untuk ini harapan kami nanti mungkin dari pendidikan atau dari koordinasi dengan ini ya, jadi satu dengan isi ini Bu. Kalau yang nggak di kalau nggak ada ya jangan diisi nol, tapi diisi shred. Nah, umpama isinya ya sampai isi telu, papat, mereka ono shred, jangan diisi angka. Di nanti biasanya juga gitu. Soalnya diisi angka itu boleh kebaca. Ini sing tampilan bentuk print-printannya, sing bentuk soft copy ini ada sudah. Nanti yang pertama. Jadi dari awal ini sampun ya jelas ya data ini biar desa juga punya. Walaupun desa bisa minta ke bidang, bisa sangat bisa. Tapi itu baru tak orang, dan kok beda lagi dengan ini ya. Harapan kita ini semuanya itu satu pintu dan seragam. Ya tenang. Maka apa yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Taman, nah, yang sudah disebutkan tadi desa Konoha itu karena dikategorikan lokus stunting tingkat kecamatan satu-satunya desa karena datanya yang beradu. Saya setuju Bu, datanya yang beradu. Ketika data dipaparkan di kabupaten nggak ada yang mau ngakui itu kok nggak ada, kan bingung. Terus data ini tiba-tiba muncul di nah, dalam hal ini pada hari ini kita itu satu frame, satu seragamkan nanti desa dari sini. Okay. Bu, si PPKB dia ini aturannya fokus akan direnung. Nah, harusnya fokusnya hari ini kita selesai. Si PPKB BD juga ngomong remaja putri ini sing selama bulan Juni itu akad jangan ngomong ini. Ternyata dari pihak posyandu enggak telu. Nah, ini dibahas. Ini fungsinya. Kenapa ini menjadi satu nanti? Betul. Ngomong mana sampai mau ODGJ atau ODS. Di sini ada ODGJ. Karena stunting kan bisa Mas. Kalau ODGJ stunting, tapi ini perlu. Ada nggak diberi dulu ODGJ? Ya. Oh kan?
satu. Umur saja lama ya. Nah, ini diisi gue, diisi. Ben boten. Saja. Ada jumlah KPI dengan disabilitas ya kesannya buatan tangga-tangga mana permintaan data dari kabupaten atau dari pusat ya bisa itu sendiri tangga itu ya itu yang pertama. Nah dari hari ini mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu. Oh ya, itu yang pertama. Nah yang kedua kita ngomong rembuk berarti ngomong Musa. Pun kula boten damel terakhir seperti tahun kemarin yang kita berkelompok boten kita satu arah. Nonton mawon nggih? Nggih. Pun. Nah, Bapak kandah malih. Materi pertama sampun. Sekarang ini yang penting. Rembuk stunting pada siang hari ini yang pertama adalah kebutuhan panjenengan seluruh pegiat pemberdayaan perempuan, ibu dan anak di desa Beringin Bendo untuk direncanakan, dianggarkan di tahun N+1. Maksudnya adalah tahun 2026. Kalau tahun ini sebutannya tahun berjalan, berarti tahun N+1. Nah, pada pagi hari ini tujuannya nanti yang panjenengan usulkan ini untuk kegiatan tahun depan yang dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Oke, terus diteruangkan dalam APBDes. Nah, terkait harian nih, nah udah dalam artian harian itu kalau sudah anggaran yang sudah biasanya segitu mas, ya boten usah. Jadi yang perlu penanganan khusus, sakumpama mas ternyata nang pos telu ini alatnya itu cuklek atau rusak, monggo nanti diusulkan. Nanti ya, umpama nang pos papat timbangannya itu hilang, timbangan digital itu habis loh Bu. Nanti monggo diusulkan dalam forum ini. Nah, forum ini nantinya dikawal sampai tingkatan musyawarah desa, rencana kerja pemerintah desa. Yang pertama, forum ini sebelum kalau mulai ini ada perlu yang saya garis bawahi, Bu. Tadi itu kan sudah saya jelaskan plotting-plottingnya ya. Jadi sisanya kan tinggal bikin. Terus setunggal malih mumpung dorong anak pitakonan atau usulan tak jawab saiki butuh healing. Nah, disinggung teko awal mau Pak, bahasa healing. Perlu saya sampaikan, masih pahit, masih enak ya sampaikan. Jadi Permendes Peraturan Menteri Desa nomor 7, nomor 13 sampai yang terakhir kemarin nomor 3 tahun 2024 bahasanya itu seperti ini Bu. Bahasanya seperti ini. Ini perlu panjenengan pahami. Ada satu klausul berbunyi seperti ini. Seluruh segala kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa dilaksanakan dan dilakukan di dalam desa. Oh, dimana dewi? Bukan itu larangan, bukan berbunyi dilarang enggak, tapi dilaksanakan di dalam desa. Cakep. Oh iya, jelas dulu. Bukan itu larang, bukan larang. Bukan klausulnya seperti itu bunyinya. Segala bentuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa dilaksanakan di dalam desa. Pun ini berarti nang jero desa. Mau dorong Islam ini. Tapi bukan apa-apa. Tetap umpama tahun ngarep nih peraturan menteri ini berubah, klausul ini hilang. Mula pertama kali langsung orang-orang langsung desa.
tenang mawon. Oh, klausul iki wis dihapus artine. Kok sing moro-moro mangke. Pun. Lanjut. Rembuk stunting yang pertama adalah terkait posyandu. KIA, kesehatan ibu dan pun. Lanjut ngopo. Saya minta usulan panjenengan. Oh, boten enten alhamdulillah. Boten enten Pak ora pancet to. Apa? Oh, berarti ada ininya berarti ada usul. Amin. Saya. Berarti kebutuhan untuk yang saat tahun ini sebenarnya sudah clear ya? Sudah clear semua ya? Terus esok clear ya? Monggo. Terus satu sudah tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya dari pos 2 ya. Ini seharusnya sudah disampaikan tahun kemarin bahwa untuk pos masing-masing pos kami sudah mengusulkan laptop ya Pak ya. Ya. Karena apa? Karena setiap posyandu diharuskan laporan yang namanya ASP itu lewat laptop. Jadi untuk sekarang ini kami membuatnya di rumah. Yang kader punya laptop. Jadi nanti itulah yang urgent Pak. Nanti kalau kita punya laptop, kita bisa langsung mengerjakan di posyandu. Itulah saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam balai desa. Ada pertanyaan lain Bu? Jadi dijawab satu-satu. Oh, dari Bu ini ngomong. Bu, bisa topiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pos 2. Mengenai posyandu untuk timbang badan. Katanya kan kita itu per pos, semua pos itu kan harus disamakan untuk timbangan. Sedangkan kita satu pos itu sudah mendapat bantuan timbangan dari puskesmas. Tapi penggunaan timbangan itu kita itu kesulitan dan dalam waktu lama gitu loh. Karena kita itu kan ada tombolnya loh. Ya, untuk pemakaian timbangan itu kita itu merasa kesulitan dan kita itu menunggu lama. Nah, iya. Nah, itu solusinya gimana? Biar kita itu setiap pos itu bisa menggunakan timbangan tersebut. Karena sudah dapat bantuan tapi kita tidak bisa memaksimalkan penggunaannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tadi ditujukan ke puskesmas ya nanti? Iya. Ditanya ke puskesmas. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mbak Amit, mungkin bisa ditaruh belakang mungkin. Permisi. Terima kasih. Saya dari pos 1. Usulan saya untuk kader gimana? Kalau bisa ada pelatihan kader posyandu untuk peningkatan dan pengetahuan keterampilan kader, biar lebih deteksi dalam mengetahui stunting lebih dini itu loh Pak. Nih, itu urusan dari saya. Terima kasih.
Sementara 3 pertanyaan dulu. Matur nuwun. Jadi yang pertama laptop Bu nggih. Nah, laptop. Ini jual perpos Bu. Wow. Nanti Bu nggih. Nah, sebelumnya saya jelaskan. Kalau terkait bahasa laptop, kemudian handphone mungkin atau lain sebagainya, itu kalau di dalam desa Bu ada namanya dalam penganggaran itu namanya istilahnya itu koring. Koring itu singkatan kode rekening. Loh nggih. Kata ini adalah kunci. Kode rekening nggak cocok, nggak bisa keluar. Kode rekening nggak cocok, nggak bisa keluar. Nah, posisinya laptop ini adalah kategori belanja modal. Dan ini Bu, kalau laptop ini bukan untuk diberikan seumpama diusulkan oleh, tapi menyediakan satu di tingkatan desa untuk seluruh aktivitas kegiatan pegiat pemberdayaan perempuan semua, dan harus dikerjakan di desa. Fungsinya ini kantor PKK atau kantor ini kan wonten, nah ngumpul di situ, bukan perpos. Artinya bukan barang yang diberikan kepada masyarakat, itu orang yang berbeda. Nah, umpami desa iki umpami desa iki ku wis sakno dikekno pun barang pada waktu pemeriksaan aparatur pemeriksa internal pemerintah desa dalam inspektorat fit temuan lho saaken Bu. Jadi monggo kalau diusulkan kita usulkan umpami disediakan satu untuk seluruh pegiat pemberdayaan perempuan, ibu dan anak, tapi itu menjadi aset dan inventarisir milik desa. Oke, mau di Kota Solo. Nah, disediakan mungkin di ruangan situ atau ruangannya PKK, ruangan kantor kata kayak ini. Di ruangan situ. Khawatir kalau nggak tapi dicolok nomik pun bengok-bengok. Wah, deh. Tetap bisa. Monggo. Untuk laptop, ya Ibu. Ini sudah kita anggarkan untuk ada 2 laptop. Sudah siap. Alhamdulillah. Teman-teman desa. Makanya ini stunting ini saya kawal, mungkin ada masukan dari ibu-ibu, jangan sampai nanti ibu-ibu punya unek-unek terus ngomong kalau Pak Lurah gak ditukokno, gak difasilitasi lah. Makanya ini setiap saya ada acara pasti saya tinggal, tapi kalau untuk rembuk stunting ini tetap saya dengarkan dari apa yang menjadi keluhan ibu-ibu kader, terutama yang menjadi ujung tombaknya stunting, kita bisa memfasilitasi. Terima kasih. Sudah ada 2 desa. Mantap, 2 Bu. Tapi ini statusnya tetap sebagai aset dan inventarisir milik desa. Pun clear berarti tahun ini Bu. Wow, sing usulane tahun ini kan, nah direalisasinya tahun ini pun kantun mangke atur 2025 maksudnya ini sudah clear. Kosong bisa malah Bu. Ngajeng. Clear pun. Yang pertama itu. Terus yang ketiga, yang kedua nanti Bu Dewi jawab. Nah, yang ketiga peningkatan dan keterampilan kader. Balik mana ini? Ngadem, keliru giling, bukan ngadem, giling. Tetap peningkatan keterampilan Bu, walaupun atur kan. Jadi kita di tahun ini masih terikat dalam klausul tersebut terkait fokus penggunaan dana desa. Saumpami kita juga tidak tahu kan, di tahun depan itu ternyata klausul itu dihapus. Begini Bu, kalau kita akan tuntut munculnya satu tambahan klausul ini itu adanya pada waktu COVID 2021-22. Terus 2023 kok muncul Mas? Ya, efek dari pandemi muncul, betul salah. Nah, 2024 karena fokus dana desa itu untuk ketahanan pangan, lain-lainnya, pemulihan ekonomi. Nah, itulah yang menjadi
Ngapunten yang bahasanya itu dianggap ini belum menjadi fokus inti prioritas terkait peningkatan kapasitas keluar daerah. Ini belum, makanya masih muncul itu. Nah, kita belum tahu tahun ngarep saumpama itu dalam peraturan Menteri Desa nomor sekian-sekian itu ternyata dihapus dulu pun. Maka kula sing pertama kali ngomong nang seluruh desa, monggo digas. Kira-kira ngoten. Nggih. Pun nggih, lho, tetap artinya kita usulkan. Pun. Untuk yang usulan kedua, Bu, ini tanah dari posya apa Bu Puskesmas bisa menjawab. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab tentang terkait timbangan tadi, ya. Karena ngapunten timbangan yang ini merek Niki itu, ya. Ya, itu memang banyak kendalanya. Karena ngapunten itu pengadaannya dari Dinas Kesehatan, jadi Puskesmas Rasobo itu hanya dapat drop-dropan, jadi ngapunten. Ya, itu memang drop-dropan, maksudnya kita juga nggak bisa milih merek yang lebih bagus dari itu karena itu sudah di drop dari Dinas Kesehatan. Kalau misalnya jenengan mau tahu bagaimana cara memakainya lagi dengan baik dan atau bagaimana cara merawatnya supaya dia awet, atau ada keluhan terkait mungkin lemot atau balitanya sudah ditimbang itu nggak keluar angkanya, monggo bisa disampaikan ke kami. Nanti kami akan sampaikan ke Dinas Kesehatan, entah itu nanti timbangannya ditukar atau diganti dengan yang baru, gitu, gitu. Dulu sudah dilatih, sudah dilatih oleh petugas gizi kami bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara merawat supaya tidak cepat rusak. Tombolnya kesulitan lama, sudah konsultasi dengan Mbak Siti? Ya. Pos berapa? Semua pos, gini. Ya mungkin nanti bisa jadi masukan untuk kami supaya nanti mungkin timbangannya bisa diganti atau ditukar oleh Dinas Kesehatan, gitu, Untuk terkait tadi keterampilan kader, memang dari Puskesmas sudah dianggarkan untuk pelatihan 25 keterampilan kader. Tapi karena kami petugasnya Puskesmasnya terbatas, jadi ngapunten gantian dengan desa yang lain, Yang kemarin yang sudah kami latih itu baru desa Kramat Jebu. Nanti selanjutnya akan bergilir ke desa-desa yang belum dilatih 25 keterampilan kader. Itu, terima kasih. Pondir jadi untuk yang usulan untuk alatnya sebenarnya betul rusak kan, cuma